perhitungan volume dan galian timbunan, serta pembuatan super elevasi. Nah, di sini teman-teman setelah membuat potongan menggunakan template yang teman-teman telah buat, langkah selanjutnya adalah teman-teman melihat volume galian timbunan dan material yang teman-teman sudah buat dengan cara klik koridor report dan klik pada koridor yang teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat berupa nilai galian timbunan serta material-material yang tadi teman-teman sudah masukkan berupa meter kubik untuk yang pertama, dan untuk yang garis yang kedua teman-teman juga bisa lihat dengan cara klik koridor. Di sini galiannya dan timbunannya juga teman-teman bisa lihat nilainya serta nilai material yang teman-teman butuhkan. Setelah itu, teman-teman juga bisa melihat potongannya dengan cara klik dynamic section, open cross section model. Kemudian teman-teman klik koridor yang teman-teman pilih dan select or open view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berupa potongan per STA per 5 meter telah teman-teman buat. Di sini teman-teman bisa lihat gambar-gambar potongan sesuai dengan aligname dan kontur yang teman-teman lewati. Teman-teman tinggal bisa klik kanan dan kiri untuk memajukan stasiun maupun memundurkan stasiun. Nah, ini ada tampak 3D-nya. Teman-teman nanti bisa bandingkan antara tampak 3D. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat secara live 3D drive-thru-nya, sehingga teman-teman bisa memodelkan bagaimana nanti jika kendaraan berjalan dengan kecepatan sekian di jalan yang teman-teman telah buat. Di sini teman-teman juga bisa mengatur kecepatannya, kemudian mengatur jarak tinggi maupun jarak pandang yang akan digunakan. Jika sudah, teman-teman bisa klik stop maupun klik pause. Di sini masih berupa garis template biasa, perlu ditambahkan super elevasi sehingga desain teman-teman sudah sesuai dengan peraturan yang digunakan. Super elevasi ini nantinya akan ada perubahan pada sisi kemiringan jalan sehingga menyesuaikan dengan kecepatan pada tik dan pada garis berupa garis tangan, spiral maupun radial jalan. Pertama-tama teman-teman bisa memperlihat dulu bahwa masih berupa garis datar ya pada sisi spiral jalan teman-teman. Untuk melakukan perubahan, kemudian klik super elevasi section, klik super elevasi section, kemudian teman-teman beri nama sectionnya dan teman-teman klik koridor yang teman-teman pilih. Klik saja aturan yang digunakan untuk standar pada open route di sini adalah aturan ASTO. Dan buat section pada. Setelah section dibuat, teman-teman klik super elevasi lane. Teman klik, kemudian klik kanan untuk menyelesaikan. Teman-teman bisa pilih
sebelah kanan terlebih dahulu dengan lebar jalan teman-teman isikan, misalnya di sini 3,5 meter, dan untuk normalnya adalah kemiringan 2%. Kemudian klik sampai selesai. Nah, akan terlihat ada perubahan warna kontras pada sebelah kanan jalan. Untuk yang sebelah kiri sama caranya dengan teman-teman klik section yang teman-teman sudah buat. Kemudian klik. Setelah itu mengkalkulasikan nilai super elevasi. Klik section yang teman-teman tadi telah buat. Kemudian peraturannya teman-teman pilih ASTO 2011. Desain E-nya pilih berapa, maksimal 4%. Kemudian dengan desain kecepatan 40 km per jam. Teman-teman klik 4 kali sampai selesai. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat garis super elevasi yang telah dibuat. Nah, setelah itu baru diterapkan sesuai dengan koridor milik teman-teman. Teman-teman pastikan dulu pada klik koridor. Kemudian teman-teman lihat pada garis titik R_L. Itu pastikan ada super elevation flag dalam kondisi tercentang. Kemudian pada garis tengah pusat super elevation flag dalam kondisi tercentang. Pada garis R juga pada ujung kanan, tengah, kiri pastikan super elevation flag itu dalam kondisi tercentang. Dan simpan agar koridor tersimpan. Close. Selanjutnya adalah teman-teman bisa mengassignkan terhadap koridornya, memasukkan atau mensinkronkan terhadap koridornya. Klik section, kemudian klik koridor, pilih koridornya. Di sini jangan lupa teman-teman harus diupdate terlebih dahulu, disinkronize. Kemudian assign to koridor. Klik kanan, kemudian pilih koridornya. Pastikan kiri adalah pada left, kemudian kanan pada right. Pivot point ada titik tengah, dan klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengevaluasi atau mengecek apakah super elevasi sudah diterapkan pada potongan. Teman-teman bisa klik pada dynamic section, pilih show dimensi, klik start point-nya, kemudian end point, dan pada tingginya. Nah, di sini akan terlihat adalah 3,5, kemudian dengan kemiringan 2% pada sisi kanan maupun sisi kiri jalan. Kita coba jalankan stasiunnya. Nah, akan terlihat pada saat masuk super elevasi akan ada perubahan kemiringan, sehingga super elevasi yang teman-teman buat sudah masuk ke dalam
koridor yang teman-teman awal tadi buat, sehingga desain jalan sudah bisa diterapkan.